what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sebelum memulai video ini, marilah kita berdoa. Di video kali ini, aku ingin membahas tentang 5 manusia purba yang ada di Indonesia guys. Oke guys, daripada banyak bacot, yuk kita langsung ke topiknya. Yuk, cekidot. Oke guys, yang pertama ini namanya Meganthropus Palaeojavanicus. Gila, beliau nyebut nama guys. Guys. Si Meganthropus sih guys ya. Dia tuh dulu ditemukan oleh seorang arkeolog dari negara Belanda guys. Yang bernama Van Koenig. What guys? Pokok itulah guys ya, susah nyebut nama sekali beliau, aku nyebut nama. Dia pertama kali nemu fosil ini guys, yaitu di daerah Sangiran pada tahun 1936 guys. Pada era tersebut nih, guys, paling banyak fosil ditemukan dalam kondisi seperti orang barat guys. Maka ketika arkeolog menemukan fosil ini nih guys, yang berbeda dari sebelumnya guys. Perkiraan manusia ini nih hidup antara 1 atau 2 juta tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dari fosil dengan teknik pelurahan karbon guys. Sehingga usia dari fosil tersebut bisa diketahui guys. Ini ciri-ciri nih guys ya. Dia tuh memiliki tulang pipi yang tebal. Memiliki otot rahang yang kuat. Tak memiliki dagu. Memiliki tonjolan belakang yang tajam. Bertanduk guys, tanduk. Memiliki tulang kening yang menonjol. Alamak. Lupa aku manusia purba pula ya. Memiliki perawakan yang tegap. Rahang bawah Meganthropus nih guys, sanggir memakan tumbuh-tumbuhan dan hidup berkelompok dan berpindah-pindah. Jadi itu ciri-ciri si Meganthropus tuh guys. Dah, kita lanjut yang nomor 2. Next. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Sini ya gambarnya guys. Manusia purba ini hidup di wilayah Indonesia pada 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Menurut sejarah arkeolog, manusia purba ini pernah mengalami bencana alam di Indonesia. Penemu pertama manusia purba ini yaitu dokter dari Belanda yang bernama Eugen du Bois. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Yang pertama, berjalan tegak, tetapi struktur otaknya mirip dengan struktur kera. Maka dari itu, ia disebut sebagai kera berjalan tegak. Yang kedua, karena struktur otak mirip kera, kemungkinan otaknya kecil. Yang ketiga, kecerdasan manusia purba ini hampir sama, namun kemungkinan di atas insting hewan. Yang keempat, Pithecanthropus ini merupakan bangsa atau kaum pengumpul makanan atau food gathering. Macam-macam ngomong bahasa Inggris gitu nih. Yang kelima, kehidupan manusia purba ini pada masa itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan pada masa zaman modern. Jenis manusia purba ini sangat dielukan oleh kalangan materialis karena merupakan bukti adanya transisi dari makhluk yang menguatkan teori evolusinya Charles Darwin. Next. Oke guys, lanjut yang ketiga guys. Nama manusia purba yang nomor 3 nih guys. Ini namanya Pithecanthropus soloensis guys.
Manusia purba yang satu nih guys merupakan jenis manusia purba yang berasal dari Solo di areanya di Ngandong guys. Ngandong. Bukan Ngandong yang Portugis, bukan. Ini nama daerah. Selain dari aspek daratan, terdapat batas wilayah laut Indonesia guys, yang bagi negara kita sangat penting. Hal ini dikemukakan dalam batas laut yang sudah menjadi ketetapan di kalang internasional guys. Ini ciri-cirinya nih. Nomor 1 nih guys, pada tengkorak, tonjolan kening tebal. Kening tebal. Astagfirullah, aku lagi. Oke, lanjut guys. Yang kedua, hidungnya lebar. Oh, enggak lebar benar guys. Dengan tulang pipi yang kuat menonjol guys. Oh, enggak kan? Guys, aku bukan manusia purba guys ya. Tingginya tuh sekitar 165 sampai 180 cm. Nomor 4 nih guys, pemakan tumbuhan dan daging. Atau bisa dibilang pemakan segalanya lah guys. Memiliki rahang yang kuat. Memiliki tulang pipi yang tebal, tulang belakang menonjol dan tajam. Perawakannya tegap, mempunyai tempat perlekatan otot yang besar dan kuat guys. Itu ciri-ciri yang nomor 3 tuh guys. Yang manusia purba si Pithecanthropus tadi itu guys. Next. Oke guys, kita pindah tempat dulu ya, karena anak-anak udah pada tidur. Jadi daripada kita ganggu mereka, terbangun kan. Oke, lanjut. Yang kelima, yaitu salah. Yang keempat, Homo floresiensis. Untuk jenis Homo ini memiliki kebiasaan gaya hidup yang sama dengan manusia sekarang. Manusia sekarang, Homo floresiensis. Bahkan pada masa itu, jenis Homo ini memiliki kesatuan dalam hal bertindak. Secara ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi. Tapi pada masa itu tidak menggunakan alat-alat canggih. Masih menggunakan alat-alat kuno berarti guys. Seperti contohnya menggunakan batu yang kemudian dihamplas. Dan yang kedua, manusia purba ini mereka sadar akan keberadaan kita. Sadar. Oh, I know. Atau manusia di sekitarnya. Berarti dia tuh peka guys. Bukan peka, dia peka guys, peka. Sehingga timbul kesamaan ras. Mungkin secara nama kita sedikit terkecoh karena penelitian Belanda tidak menamakan fosil penemuannya dengan namanya, tetapi menggunakan nama tempat pada waktu penggalian arkeologisnya. Nama lain dari Homo kemungkinan atau bisa diartikan sebagai suatu kecenderungan seksual sesama jenis, seksual sesama laki-laki atau perempuan. Atau secara umum, manusia Homo jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, muka lebar dan hidung lebar. Yang kedua, mulutnya menonjol. Yang ketiga, dahinya juga masih menonjol. Maaf guys, dahi aku tidak menonjol guys. Mana jendol lu? Tidak seperti jenis Pithecanthropus. Yang keempat, bentuk fisiknya sekarang sudah seperti manusia. Yang kelima, tingginya 130 sampai 210 cm. Yang keenam, berat badan
30-150 kg. Yang ketujuh, hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Oke. Next. Oke guys, yang ini manusia purba yang nomor 5 guys ya. Namanya tuh Homo wajakensis. Homo wajakensis nih berarti Homo yang berasal dari wajak guys. Perselisihan antar kelompok masih menjadi masalah pada masa purba, menjadikan tiap daerah memiliki bentuk fosil yang berbeda-beda guys. Namun, para ahli telah meneliti pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan alam dan iklim. Di wajak inilah yang bila dekat daerah Temenggung yaitu di Pulau Jawa Timur guys. Pada tahun 1889. Penemu nih Eugen Du Bois lagi guys. Gila bala itu. Itu prank aku tuh guys, prank aku. Dia menemukan fosil manusia purba asli di Indonesia guys. Dia nih seolah-olah macam menganut puzzle pula. Fosil-fosil manusia purba di Indonesia. Nyamuk lewat tadi guys, nampak tadi kan? Menjadi jembatan penghubung itu guys. Seperti dikemukakan dalam teori Darwin. Ada buku tuh guys. Ini buku nih judulnya The Descent of Man. Kita tahu artinya. Arti itu asal usul manusia guys. Pintar aku kan. Itu ya. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini aja dulu ya guys. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita ya guys. Kalau kalian merasa terhibur dengan video ini, ayo guys, tekan subscribe channel ini. Tanpa kalian tidak ada apa-apanya guys. Ayo bantu support channel ini ya guys. Oke, see you. Bye.